Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wa naf'a wal intifa wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigo awajihillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum, khususan sahibul fadilah al-ustadzul jalil as-syekh As-Sayyid Alwi bin Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Hasani wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Radiyallahu ankum ila an qol at-targhibu fil labsil bayadi minas siyabi wa fima yaquluhu man labisa sauban jadidan wa tarhibu min tatwiliha. Qala Allahu ta'ala ya bani adama qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa dzalika khairun dzalika min ayatillahi la'allakum yatadzakkarun.
Wa qala ta'ala wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum. Wa qala ta'ala wasiyabaka fatahhir. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ilbasu min siyabikum al-bayda fa innaha min khairi siyabikum wa kaffinu fiha mautakum ila akhiri. Hadirin wal hadirat, bil khusus santriyin wa santriyat rahimakumullah. Kajian kita pagi hari ini akan menjelaskan tentang motivasi atau anjuran berpakaian yang berwarna putih dan doa ketika memakai pakaian yang baru dan ancaman orang yang memanjangkan pakaian. Jadi ada 2 poin. Yang pertama adalah targhib, yang kedua adalah tarhib. Sebagaimana yang dikatakan oleh musannif, yakni seorang ulama yang memiliki keunggulan, yakni As-Syekh As-Sayyid Alwi bin Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Hasani, semoga Allah merahmatinya dan kita mendapatkan keberkahannya, amin. At-targhibu, bahwasanya ini adalah satu motivasi atau satu anjuran filabsil bayadi, di dalam memakai warna putih, minas siyabi, dari pakaian, atau memakai pakaian yang berwarna putih. Wafima, dan di dalam perkara yakuluhu, yang membaca terhadap itu perkara, siapa man orang labisa yang memakai sauban jadidan, terhadap pakaian yang baru. Watarhibu, dan ancaman atau peringatan mintat wiliha,
dari memanjangkan pakaian. Beliau membuka penjelasannya dengan surat Al-A'raf ayat 26. Kemudian dilanjutkan dengan surat An-Nahl ayat 81. Dua ayat ini adalah anjuran, juga menjelaskan atau menginformasikan kepada kita tentang fungsi daripada berpakaian. Sebagaimana firman Allah, qala Allahu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ya bani Adam, hei manusia. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhitab kepada manusia yang pertama dengan kalimat Bani Adam. Ya Bani Adam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhitabnya dengan kalimat An-Nas, ya ayyuhan nas. Nah, ini dua-duanya maknanya adalah sama. Ya ayyuhan nas dan ya bani Adam. Artinya adalah manusia, karena manusia itu keturunan dari Nabi Adam. Bani adalah keturunan. Kalau bapak kita namanya atau nenek moyang kita namanya Umar, maka kita termasuk Bani Umar, keturunan Bani itu. Dan disebut nas adalah manusia yang memiliki watak lupa. Al-insan mahalul khata wa nisyan. Jadi definisi manusia adalah mahalul khata wa nisyan, yaitu tempatnya salah dan tempatnya lupa. So, neraka bukan untuk orang yang bersalah, bukan. Tapi neraka untuk orang yang tidak bertobat dari kesalahan. Kalau orang bersalah kemudian dia tobat, tidak akan masuk ke neraka. Makanya orang-orang yang merasa dirinya melakukan kesalahan, jangan putus asa. Jangan putus dari rahmat
Allah, dari ampunan Allah, terlebih di bulan Rajab. Karena Allah memurahkan ampunannya dan memurahkan rahmatnya. Nah, di dalam ayat ini Allah mengkhitab, menyeru kepada manusia dengan kalimat ya bani Adam. Qad anzalna kholakna. Sungguh kami telah menjadikan, yang asalnya menurunkan, artinya maknanya adalah menjadikan. Alaikum, kepada kalian, libasan, terhadap pakaian. Sungguh kami telah menjadikan untuk kalian terhadap pakaian. Di sini berupa informasi, tapi maknanya adalah perintah supaya manusia itu berpakaian. Padahal dari segi lafadznya adalah informasi bahwa Allah telah menjadikan bagi kalian pakaian. Tapi dari makna adalah perintah agar kita sebagai manusia supaya berbeda dengan hewan, gunakan, pakai pakaian. Karena itu diantara pembeda antara manusia dengan hewan itu adalah berpakaian. Yang mana berpakaian itu bukan hanya sekedar sebagai pelindung, tapi mempunyai nilai ibadah. Mempunyai nilai ibadah. Makanya supaya berpakaian itu mempunyai nilai ibadah, harus sesuai dengan anjuran syariat yang dibawa, yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Jangan semaunya nafsu. Nah, jadi di dalam dua ayat ini, yang pertama Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah, menganjurkan agar kita ini berpakaian. Yang kedua, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan kepada kita fungsi daripada pakaian atau tujuan berpakaian. Yang pertama dikatakan oleh Allah, yuwari sau'atikum. Yuwari sau'atikum. Artinya yasturu auratikum.
yaitu untuk menutupi aurat kalian. Nah, ini yang pertama. Jadi tujuan berpakaian itu atau fungsi berpakaian itu yang pertama adalah menutup aurat. Kemudian yang kedua warisan. Warisan. Yaitu mayutajammalu bihi minas siyabi. Perkara yang membuat indah dengan itu perkara daripada pakaian, artinya sebagai perhiasan, sebagai pengindah. Nah, sehingga dengan adanya pakaian itu manusia kelihatannya jadi bagus, jadi indah. Coba antum ngaca nggak berpakaian dengan berpakaian, beda. Pantas mana? Pantas pakai pakaian, pantas telanjang. Tuh kan, dengan adanya pakaian itu terhiasi. Ya. Walibasu taqwa dzalika khairun, dan bahwasanya pakaian takwa itu yang lebih baik bagi kalian. Artinya di sini ada pakaian dohir yang tujuannya tadi untuk menutup aurat dan untuk perhiasan, untuk keindahan. Ada pakaian batin yang disebut walibasu taqwa, ini adalah pakaian untuk batin. Apa pakaian untuk batin? Takwa. Takwa itu adalah imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Kalau disimpelkan amal soleh. Nah, amal soleh adalah pakaian untuk batin yang bisa menjaga diri atau menutupi diri dari azab api neraka, dari siksa. Nah, sehingga ini harus lebih diutamakan karena itu lebih bagus. Jangan sampai dohir kita berpakaian tapi badan kita, batin kita telanjang. Dunia ya selamat, tapi akhirat celaka. Itu sambungan ayatnya, zalika min ayatillahi la'allakum yatadzakkarun. Cuman tidak dimuat ya dalam kitab ini. Jadi pakaian, baik pakaian dohir maupun pakaian batin, itu tanda-tanda kebesaran Allah. Supaya kita mikir ya tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di surat An-Nahlnya Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan tentang fungsi daripada pakaian. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa ja'ala lakum, dan Dia Allah
jadikan bagimu sarobila terhadap pakaian takikum yang memelihara kalian al-harro terhadap panas, termasuk di dalamnya adalah dingin. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan kepada kita bahwa fungsi daripada berpakaian itu sebagai pelindung. Dari apa? Dari panas, dari dingin, ya. Dan ini untuk kesehatan. Tuh lihat, jadi syariat Islam ini sangat memperhatikan kesehatan. Dari makanan, dari pakaian, ya. Kemudian wasarabila, dan Allah menjadikan terhadap pakaian takikum yang melindungi kalian semua ba'sakum terhadap atau di dalam berperang atau terhadap peperangan. Artinya baju pelindung daripada serangan musuh. Oh, ini khusus bajunya baju besi. Nah, terkadang orang ini oleh Allah diberi kemampuan membuat baju dari besi yang bisa melindungi daripada serangan musuh di dalam berperang. Nah, kemampuan ini dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya adalah sebagai pelindung. Jadi kalau kita tarik kesimpulan dari dua ayat ini, fungsi berpakaian yang diinformasikan oleh Allah kepada kita ada tiga. Satu, sebagai penutup aurat. Dua, sebagai perhiasan. Tiga, sebagai pelindung. Dalam ayat lain dikatakan juga sebagai tambahan, pakaian itu adalah identitas. Jadi orang muslim dengan orang non muslim bisa dilihat dari pakaian. Seharusnya, tapi zaman sekarang susah. Karena banyak orang muslim sudah meninggalkan pakaian atribut keislamannya. Sudah gak bangga lagi pakai atribut muslim itu. Kemudian kita bisa membedakan mana polisi, mana tentara dari pakaian. Mana dokter, mana Pak Pos, bisa dilihat dari pakaian. Jadi pakaian itu sebagai pembeda identitas. Jadi kalau kita tambah menjadi 4. Nah, pakaian supaya menjadi ibadah, supaya menjadi nilai pahala, maka berpakaiannya pun harus sesuai dengan anjuran syariat dan anjuran contoh
dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa atau sejauh mana syariat mengajarkan kepada kita, baik itu yang ada di dalam Al-Quran atau hadis Nabi, di dalam etika, adab, akhlak berpakaian. Makanya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, semoga Allah meridhoinya dan kita mendapatkan keberkahannya, di dalam kitab Risalatul Mu'awwanahnya beliau mengatakan, wa'lam, ketahui oleh kalian, annahu, sesungguhnya kelakuan di dalam berpakaian, yan bagi laka, penting bagi kalian, antas diro, memulai kalian jami'al umurika, jami'a umurika, terhadap semua urusan kalian, bismillahi, dengan menyebut nama Allah dalam segala urusan, termasuk di dalam berpakaian. Jadi ketika kita memakai pakaian, maka awali dengan bacaan bismillah. Karena pemisah antara kita dengan setan adalah bismillah. Ketika kita masuk rumah baca bismillah, setan gak akan bisa masuk rumah. Ketika makan baca bismillah, setan gak bisa ikut makan. Ketika kita buka pakaian baca bismillah, setan gak bisa melihat aurat kita. Ketika kita tidur baca bismillah, setan gak bisa ikut tidur dengan kita. Bahkan ketika bersetubuh suami dengan istri baca bismillah, maka setan tidak akan ikut campur, terhindar. Makanya penting, yan bagi, penting, layak, seharusnya dalam segala perkara yang penting, yang baik menurut agama, diawali dengan bismillah. Bagaimana kalau lupa bismillah? Maka ketika ingat, baca bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Dan kita sudah banyak membahas bismillah ya di awal kitab. Kalau kita memulai, selalu kita membahas tentang kelebihan, keistimewaan, keutamaan basmalah. Kita nggak akan panjang lebar. Itu yang pertama. Selalu dalam hal yang baik, yang penting menurut agama, awali dengan bismillah, termasuk berpakaian. Kemudian fa'idza labista saubak, kata Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, apabila kamu memakai pakaian, yang dimaksud pakaian itu bukan baju saja,
Ya, yang dipakai di kepala pakaian, peci ini pakaian. Yang dipakai di badan pakaian, yang dipakai di kaki pakaian. Jadi pakaian itu yang dipakai oleh tubuh. Nah, apabila kamu memakai pakaian atau berpakaian, panwi, maka harus berniat. Bihi, dengan itu memakai pakaian, satrol auratik, terhadap menutup aurat diantaranya. Ya, padahal niatnya banyak akan mendapat pahala yang banyak. Nah, setidak-tidaknya satu adalah menutup aurat. Ya, allati amarakallahu bisatrihi, yang mana Allah sudah memerintahkan kepada kalian, kepadamu untuk menutupnya. Diperintah enggak menutup aurat? Perintah. Nah, niatkan. Kalau kita pakai pakaian itu selalu pakai niat, jangan asal-asalan. Rugi. Dapat pahala enggak kalau kita enggak pakai niat berpakaian? Lah. Karena ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Paman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, apa kesannya? Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Karena hadis ini, sehingga pastinya jadi amal, perbuatan, aktivitas kita itu kalau pakai niat. Kalau nggak pakai niat nggak jadi ibadah. Pakai baju nggak pakai niat nggak jadi nilai ibadah. Tidur nggak pakai niat nggak jadi nilai ibadah. Makan nggak pakai niat nggak jadi nilai ibadah. Ya, jadi segala-galanya. Sampai kita mau gunakan handphone harus pakai niat. Ya, dalam segala hal, sehingga ada satu kitab yang khusus menjelaskan tentang niat. Dari mulai bangun tidur sampai tidur, minum kopi niatnya apa, itu dijelaskan dalam satu kitab. Saking pentingnya. Bahkan kalau kita telaah di kitab-kitab hadis itu diawali dengan hadis yang berkaitan dengan niat. Jadi hadis innamal a'malu binniyat ini disimpan di awal. Kenapa? Seakan-akan pengarang itu mengajarkan, mengingatkan kepada kita, awas niat. Takut salah niatnya. Takut nggak pakai niat. Sehingga disimpan di awal. Ya, di kitab Azkar Nawawi di awal, Riyadus Sholihin di awal, di kitab Arba'in Nawawi di awal. Itu di kitab-kitab itu disimpan di awal terus. Nah, sehingga kalau berpakaian supaya jadi nilai ibadah, pakai niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya saja
untuk setiap orang itu akan mendapatkan sesuai yang diniatkan. Kalau pakai pakaian niatnya 1 dapat 1 pahalanya. Kalau niatnya 2 dapat 2 pahalanya. Kalau niatnya 3 dapat 3 pahalanya. Kalau niatnya dunia dapat dunia. Kalau niatnya akhirat dapat akhirat. Kalau niatnya karena Allah dan Rasulnya dapat karena Allah dan Rasulnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Pakai pakaian niat imtisali amrillah. Ya, di samping menutup aurat. Pakai pakaian niat untuk menjaga kesehatan. Tuh. Jadi setiap kita tambah niat, tambah pahala. Nah, setidak-tidaknya niatkan ketika menggunakan pakaian itu pokoknya adalah menutup aurat karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala apa pakai pakaian kalau niat nutup aurat? Pahala wajib. Beruntung ya orang kalau tiap pakai pakaian niat 1 saja menutup aurat dapat pahala wajib. Makanya niatkan. Kemudian kata Imam Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanahnya, wabda bil yamini, memulai pakai pakaian itu dengan sisi sebelah kanan. Pakai baju, pakai celana, pokoknya berpakaian, pakai sepatu. Nah, itu harus diawali yang namanya memakai. Dan ini adalah perkara yang penting, yang baik menurut agama. Kanan dulu. Kalau melepas, kiri dulu. Melepas baju, melepas celana, melepas sepatu, kiri dulu. Ini dapat pahala. Karena mengikuti sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini dapat keutamaan istimewa. 1, dalam Al-Quran disuruh nggak ngikut Nabi? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan, wahai kekasihku kepada umatmu, baik yang dulu maupun yang sekarang, yaitu kita, in kuntum tuhibbunallaha, jikalau kalian mencintai Allah, kata Nabi, fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi. Ikut sunnah Nabi, akhlak Nabi. Kalau orang ikut Nabi, maka dia adalah benar cintanya kepada Allah. Karena itu syarat mutlak. Dan Allah akan membalas, yuhibbukumullah. Allah akan mencintai orang tersebut. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan akan mengampuni dosanya. Kesalahannya akan diampuni sama Allah. Karena ngikut Nabi. Dan ini diperintah. Di dalam hadis Nabi pun diperintah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ini informasi keutamaan mengikuti sunnah Nabi. Ketika kita mendahulukan sisi sebelah kanan pakai pakaian, berarti kita sudah menghidupkan sunnah Nabi. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi berarti dia cinta kepada Nabi. Orang yang cinta kepada Nabi besok akan masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna minhum. Mudah-mudahan kita dijadikan bagian daripada yang dimaksud oleh hadis Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Wabda bil yamin. Awali ya, mulai kalau pakai pakaian itu dengan sisi sebelah kanan. Kemudian warfa izaraka wa qamisoka, angkat ya sarung dan gamis kalian, pala tujawizannal Ka'bah, jangan melewati 2 mata kaki untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan justru sebaliknya, harus menutupi 2 mata kaki. Nanti hadisnya kita baca di kitab ini. Kemudian Imam Haddad mengatakan di dalam kitab Risalatul Mu'awwanahnya, wa mata da'at al-hajat ila kasbi syai' minha, apabila ada kebutuhan untuk membuka pakaian, pakul katanya. Ingdahu, maka baca ketika membuka pakaian, Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Nah, ini doa kalau kita buka pakaian. Bismillahi alladzi la ilaha illa huwa. Supaya apa kita baca doa ini? Supaya setan nggak melihat aurat kita. Nih hijab, penghijab. Jadi kalau kita buka pakaian, baca Bismillahilladzi la ilaha illahu, setan nggak bisa lihat, jin nggak bisa lihat aurat kita. Makanya Nabi menganjurkan baca. Ketika kita beres wa idza labista saubak, apabila kita pakai pakaian nih, mulai pakai baca bismillah. Sudah dipakai, beres dipakai, baca alhamdulillahilladzi kasani hadza saubi min ghairi haulin minni wala quwatin. Barang siapa yang membaca alhamdulillahilladzi kasani hadza saub min ghairi haulin minni wala quwatin setelah selesai berpakaian, ghufira lahu ma taqaddama min danbi, diampuni semua dosa-dosanya yang lalu. Allah, untung nggak orang pakai pakaian? Untung. Tadi sudah berapa? Pahala belum besok akan bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi itu dari berpakaian. Makanya berpakaian itu harus menjadi nilai pahala. Harus menjadi pembersih dari dosa, harus menjadi peninggi derajat. Pakai pakaian itu jangan sampai disia-siakan. Hanya pakai pakaian, hanya dapat pakai pakaian saja, nggak ada apa-apanya. Rugi. Ya, rugi. Kalau kita pakai pakaian nggak dapat nilai pahala, tidak dapat ampunan dosa, tidak dapat derajat sorga. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dalik. Dan harus diperhatikan karena pakaian itu nutup aurat. Yang harus kita perhatikan, jangan transparan. Jangan ketat, jangan menyerupai lawan jenis. Itu harus diperhatikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
sinfani min ahlinar. Ada dua golongan katanya, ahli neraka dalam satu hadis. Di antaranya adalah nisaun kasiyatun ariyatun. Nisaun kasiyatun ariyatun. Perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Siapa? Yang pakaiannya transparan dan ketat. Super merecet. Apa namanya itu? Lecing. Ya. Allah. Na'udzubillah. Jangan sampai pakaian itu membentuk tubuhnya. Ini adalah nisaun kasiyatun ariyatun. Neraka bagiannya. Ya. Itu ada hadisnya, lanjutannya itu mumilatun mailatun. Ya, apa mumilatun itu? Berlenggak, lenggok. Kalau jalan itu ya dilengak-lengok, dibuat-buat jalannya. Gutak gitek gual geol. Nah, itu ahli neraka. Itu diantaranya. Tapi intinya karena kita sedang membahas pakaian, nisaun kasiyatun ariyatun. Berpakaian tapi telanjang, artinya dia itu pakai pakaian yang ketat dan transparan, dan juga tidak boleh menyerupai lawan jenis. Karena ada hadis Nabi, la'anar rajul yalbasu lubsatal mar'ah. Ya, Nabi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana rajula. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yalbasu yang berpakaian lubsatal mar'ah, dengan seperti pakaian perempuan, dan sebaliknya. Artinya dilaknat itu terputus dari rahmatnya Allah. Na'udzubillahi min. Jadi ada pakaian khusus perempuan, ada pakaian khusus laki-laki. Kalau dipakai dilaknat oleh lawan jenis. Tapi kalau umum, perempuan boleh, laki boleh, nggak masalah. Kalau itu memang pakaian laki iya, pakaian perempuan juga iya. Paham tuh? Ya. Nah, kemudian waqala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wasiyabaka fatahhir, dan terhadap pakaianmu fatahhir, maka bersihkanlah. Di dalam sholat, di dalam beribadah, membersihkan pakaian dari najis, membersihkan pakaian dari kotoran, hukumnya wajib. Karena menjadi syarat. Di luar ibadah sunat, pakai pakaian yang bersih, suci. Jadi kalau kita pakai pakaian najis di luar sholat, makruh. Jadi hukumnya sunnah di luar ibadah. Makanya selalu bersih. Ini Islam. Karena Allah itu maha indah dan menyukai yang indah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi kalau ke masjid, itu selalu berpakaian yang bagus. Karena mau menghadap kepada Allah Subhanahu. Ada perintahnya, ada dalam Al-Quran. Kalau nggak salah surat Al-A'raf ayat berapa? 31 kalau nggak salah. Khudu zinatakum inda kulli masjidin.
ambil perhiasan kalian ya, setiap kalian menuju ke masjid. Artinya kalau ke masjid itu pakai yang bagus, yang indah, perhiasan-perhiasannya pakai gamis, pakai jubah, pakai imamah. Beda antum ngaji pakaian biasa dengan ngaji pakaian yang indah. Menghargai ilmu, beda dapatnya juga. Makanya di kalangan habaib itu kalau ngaji pakai imamah santri itu. Ya, lihat sama antum. Kalau ngaji pakai imamah, kenapa? Menghargai, bukan ingin disebut orang, ingin terpuji sama orang, bukan. Ingin menghargai ilmu, karena ilmu itu agung, harus diagung pakaiannya. Ya, makanya hasilnya beda. Al-madad bil masyhad. Beda dengan pakai pakaian yang bau dahdir. Ya. Ilmu itu tergantung masyhad kita. Karunia itu tergantung masyhad kita. Apa yang kita dapatkan? Pengagungan kepada ilmu, sehingga kita akan mendapat keagungan daripada ilmu. Kemudian maksud daripada wasiyabak patohir adalah batin. Ini batin kita ini harus bersih. Ya, bersihkan dari kotoran, bersihkan dari dosa. Ya, bersihkan dohir dan batin. Bukan hanya dohirnya saja, tapi dengan batinnya, dari gegabah, dari sombong. Ada keterangan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul malaikat baitan wa fihi kalbun wa suratun. Tidak akan masuk malaikat ke dalam rumah kalau di dalam rumah itu ada dua perkara. Satu, ada anjing. Dua, ada gambar, lukisan. Ya. Nah, ini adalah rumah dohir. Di dalam kitab ta'lim ada rumah batin. Siapa rumah? Apa rumah batin? Kolbun. Ya. Nah, hati ini rumah batin. Ada kalbun maknawi, kan ada anjing hisi, ada anjing maknawi. Nah, anjing maknawi, kalau hati ada anjing maknawinya. Apa anjing maknawi? Kesombongan. Itu anjing maknawi, kesombongan itu. Ya, pokoknya sifat-sifat tercela, kotoran-kotoran hati. Kalau hati ada kesombongan, maka malaikat tidak akan memasukkan ilmu ke dalam hati. Ilham itu nggak akan masuk. Kebersihan. Wasyabak fatahir. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhu, dan diterima dari Sayyidina Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya dan kita mendapatkan keberkahannya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ilbasu, pakailah oleh kalian, min siyabikum, dari pakaian-pakaian kalian semua, al-bidho, terhadap yang putih. Di sini perintah dari Nabi untuk berpakaian yang putih. Antum perhatikan. Jadi kalau kita lihat orang mulia, orang agung di sisi Allah, perhatikan pakaiannya. Selalu berpakaian putih. Kita kalau lihat Al-Habib Ali Al-Jupri, Al-Habib Umar bin Hafid, ya,
Perhatikan. Jadi ini harus ngambil manfaat. Antum lihat orang-orang soleh. Ternyata mereka itu selalu berpakaian yang putih. Nah, kenapa? Satu, karena melaksanakan anjuran dari Nabi. Dan yang kedua, fa innaha min khairi siyabikum. Fa innaha, karena sesungguhnya pakaian yang berwarna putih min khairi siyabikum adalah termasuk pakaian yang paling bagus di antara kalian. Dari sebagian terbaiknya pakaian di antara kalian. Paling bagus, paling baik pakaian itu adalah berwarna putih. Warna putih itu lambang kesucian. Jadi berpengaruh. Jadi setiap warna itu membawa pengaruh. Warna hijau itu biasanya berpengaruh. Warna kuning. Ya, jadi kalau kita ngantuk, dulu pernah ada yang nyaranin kalau ngantuk ngaji nih ngantuk, lihat katanya warna hijau. Itu bisa jadi obat. Masih ngantuk, cabut bulu hidung katanya. Kita apa hubungannya? Ternyata ada hubungannya. Bulu hidung katanya cabut kalau ngantuk. Banyak solusi. Wa kafinu, dan berilah kapan atau kafani, bungkus oleh kalian fiha, dengan kain yang berwarna putih, mautakum, terhadap orang-orang yang meninggal di antara kalian. Pakai kain kapan. Jangan sampai kalah sama orang mati. Ada enggak orang mati yang pakai pakaian berwarna rainbow, warna-warni mambo, gelasan mambo, pakaian mambo, jelek kelihatannya. Jadi pakaian putih paling bagus itu, putih itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan diterima dari Sayyidina Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya dan kita mendapatkan keberkahannya, amin. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda beliau, la yang duru, tidak akan memandang dengan pandangan kasih sayang, maksudnya dengan pandangan rahmat, siapa Allahu Allah yaumal kiamati, pada hari kiamat, ilaman, kepada orang jarro, yang memanjangkan izarahu, terhadap kainnya, baik sarung atau gamis, batoro, karena sombong. Dalam hadis yang lain, la yang durullah ila manjara saubahu huyala. Jadi dalam hadis yang lain kalimatnya khuyala, dalam hadis yang barusan kita baca batoro, maknanya sama-sama sombong. Al-Imam Nawawi, ini harus diperhatikan, Nawas. Jadi jangan diambil rata. Ya, semua orang kalau pakai baju, pakaian, sarung yang melebihi mata kaki, neraka bagiannya. Nanti begitu.
Tapi kita harus pahami ada kalimat di situ batoron dan khuyala. Al-Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihinnya, Riyadhus Shalihin itu karangan Imam Nawawi, ada bab khusus di situ yang membahas tentang berpakaian, ya, yang membahas tentang berpakaian yang dipanjangkan melebihi mata kaki. Itu ada khusus babnya. Babu sifati tulil komisi wal kummi wa torfil imamah. Bahwasanya ini adalah satu bab yang menjelaskan tentang memanjangkan gamis, kemudian ya apa ini baju, ya, kemudian imamah. Nah, itu dibahas, ya, diantaranya memanjangkan pakaian. Beliau mengatakan dalam bab itu wa tahrimu isbali syai'in min dalika ala sabilil khuyala. Haram, ya, isbal itu melebihi mata kaki, ya, melebihi mata kaki itu ala sabilil khuyala, ya, atas perjalanan sombong. Jadi kalau ada sombong haram. Kalau ada sombong neraka bagiannya. Wa karohatuhu min ghairi huyalai. Makruh kalau tidak sombong. Jadi jangan disamakan. Ada kait, ya, ada kata-kata batoron dan khuyala itu. Jadi yang haramnya bukan memanjangkannya, tapi batoronya. Kalau tidak batoro atau tidak khuyala, maka hukumnya makruh. Paham tom? Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan diterima dari Sayyidina Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya dan kita mendapatkan keberkahannya, amin. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ma aspala minal ka'baini, ma kain aspala minal ka'baini, yang ada di bawah dua mata kaki, papinari, maka ada di dalam neraka. Artinya kain yang menjulur ke bawah. Nah, para ulama memaknai hadis ini adalah khuyala, ya, ada kesombongan. Nah, kalau tidak ada kesombongan, maka tidak termasuk ancaman hadis ini. Kalau tidak ada kesombongan, paham ya? Jadi kalau ada sombong, kena ancaman hadis ini. Artinya dia akan masuk neraka. Kalau nggak ada kesombongan, terbebas dari ancaman hadis ini. Artinya dia akan selamat dari api neraka. Paham tom? Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dan diterima dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya dan kita mendapatkan keberkahannya, amin. Qala, beliau berkata, Abi Sa'id, karena terbukti siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idastajadda sauban, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengenakan pakaian baru atau memakai pakaian yang
baru, baju bedug. Sammahu bismihi, maka beliau menyebutkan namanya sebagai bukti mendohirkan senang, dan ini adalah nikmat, mendohirkan syukur. Liidharihi wa tahaddusi bi ni'mati rabbih. Disebut ini baju bagus. Ini mendohirkan kesenangan dan tahadusan terhadap nikmat Tuhannya. Bukan hanya baju, imamah yang baru, gamis, rida yang baru disebutkan di sini. Amamatan, au komison, au ridaan, sama halnya sorban, baju maupun rida atau pakaian yang lain, pokoknya sepatu baru. Summa yaqulu, kemudian beliau membaca doa. Allahumma lakal hamdu. Ini doa pakai baju baru. Anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Doa pakai pakaian baru, baju baru, sepatu baru, jam tangan baru, kacamata baru, sirwal baru, pokoknya yang baru-baru. Ini doanya. Allahumma ya Allah, laka, hanya kepadamu saja, alhamdu, bahwasanya segala puji hanya milikmu, hanya kepadamu, jadi muji itu yang layak. Anta, bahwasanya engkau, kasautanihi, adalah yang telah memberi pakaian kepadaku. Yang memberi pakaian baru siapa? Allah. Yang telah memberi atau yang telah memberikan pakaian kepadaku, pakaian yang baru. As'aluka, saya meminta kepadamu, khairaha, terhadap kebaikan pada pakaian ini, wa khairama suni'alahu, dan kebaikan yang ditimbulkannya. Jadi kebaikan pakaian itu, dan nanti pakaian itu akan menjadikan baik, membawa semangat ibadah, membawa tawadu dengan berpakaian itu. Pokoknya menjadi sehat badan dengan pakaian itu. Karena pakaian itu berpengaruh. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, min syarriha, dari keburukan pakaian ini, wa syarri ma suni'alahu, dan dari keburukan yang ditimbulkannya. Jadi pakaian itu ada yang bawa jadi sakit. Apalagi kalau antum jemur pakaian malam, besok dipakai. Jadi kalau sehat beruntung, banyaknya sakit karena itu sudah dipakai setan. Sudah dipengaruhi sama setan. Kalau pakaian dijemur malam, nggak boleh. Berpenyakit, untung penyakitnya ringan. Coba kalau berat, bawaannya malas untuk ibadah, pokoknya jelek. Jadi jangan jemur malam-malam. Sebelum maghrib sudah diangkat jemuran itu. Terakhir, hadis yang terakhir.
Wa idza khala'a, masih sambungannya ya. Wa idza khala'a, dan apabila melepas, membuka, melepas, siapa ar-rajulu, seseorang atau laki-laki, saubahu, terhadap pakaiannya, qala, maka baca Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Tadi sudah kita bahas ya, supaya tidak dilihat sama jin, tidak dilihat sama setan. Itu baca Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Kama warahu au kama rawahu Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-tarhib min tasabuh rajul bil mar'an. Itu adalah at-targhib bilabsil bayad minasyab wa bima yakuluhu man labisa sauban jadidan wa tarhib min tatwiliha. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Antum semua mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang soleh solihah, anak-anak yang bisa mengangkat derajat martabat kedua orang tua antum dunia dan akhirat, anak-anak yang menjadi kebanggaan kedua orang tua dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anak yang bermanfaat bagi umat, anak-anak yang bahagia dunia dan akhirat. Kedua orang tua kita yang masih ada, mudah-mudahan panjang umurnya, sehat lahir batinnya dalam taat, segala urusan dunia, agama, akhiratnya dimudahkan, hajat cita-citanya dikabul, dari musibah, wabah, penyakit, kesulitan, kesumpekan, keburukan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan termasuk hamba Allah yang husnul khatimah. Yang sudah wafat mudah-mudahan diterima iman Islam dan amal solehnya, diampuni dosa-dosa dan keteledorannya, ditempatkan di tempat yang penuh nikmat, jauh dari azab, masuk surga bersama Nabi SAW. Orang-orang yang peduli kepada kita, yang sayang kepada kita, yang pemurah kepada kita, sehingga menyisihkan hartanya, rizkinya untuk kita, memfasilitasi, membantu kita, terutama Pak Haji, adiknya, kakaknya, semua keluarganya, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, sehat lahir batinnya dalam taat, urusannya dimudahkan oleh Allah, pintu-pintu keberkahan dibukakan untuk usahanya, hajat cita-citanya dikabul, dari kesulitan, kesusahan, keburukan, kesumpekan, wabah, musibah, penyakit dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak keturunannya soleh solihah. Orang-orang yang minta didoakan, yang sedang sakit mudah-mudahan lekas sembuh. Orang-orang yang minta didoakan hajatnya terkabul, ada yang kepingin jual rumahnya atau yang lainnya, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna
وأننا أسرفنا على اللظى أسرفنا فتب علينا توبة قال هوبة عورتي وأميني روعتي firli walidina rabbi wa mauludina yali wal ikhwani wa sairil khilani tubuh di mahabba au diratin au sohbah wal muslimina ajma in ya rabbi yasma wajudak manna la bikti sabi mina Mustafa Rasulin mudabi kulli sulli wa salam rabbi alai adal habbi wa sahbi idadatuh si suhbi alhamdulillah ilahi fil bad'i wa tanahi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi rabbana fana bima alamtana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqi alana wa qarabati lana fi dinina ma'a ali kutri unsa wa dakar fikna wa wafikum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuki kulla halalan daima Nada bil khairi wa nukfa kulasar kulla su'un wa akira bi ridha minkal uyun waqti ana rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun anta akraman satar wa salatullahi taksal mustafa man illal haqqi da'ana wal wafa wa ala ali kirami surrafa wa ala sabil masabil gurrar amraitu wa arwatil jasa bima'in amiri ala ma'asi wa ma'adi wa ala duriyati wa batini amraitu kafan sabahat bi ala sa wa arwatil jasa bima'in amiri ala ma'asi wa ma'adi wa ala duriyati wa batini wa dhairi sabahat bi ala sa wa amra bima'in amiri ala ma'asi wa ma'adi wa ala duriyati wa batini wa dhairi yasiril amra alaina sur'atan inadal amra alaina aduma wastajib mina du'ana karama ya kariman antara bul kurama yasiril amra alaina sur'atan inadal amra alaina aduma wastajib mina du'ana karama ya kariman antara bul kurama yasiril amra alaina sur'atan inadal amra alaina aduma wastajib mina du'ana karama ya kariman antara bul kurama. Al-Fatihah.